pemirsa dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Ferry Sadea dalam podcast Kupas, Kulik Isu Kapuas bersama RRI Pontianak. Nah pemirsa, sebentar lagi warga Tionghoa akan merayakan Tahun Baru Imlek yang ke-2576. Yang mana narasumber kita hari ini merupakan warga keturunan Tionghoa yang memiliki profesi yang jarang diminati oleh kebanyakan warga Tionghoa khususnya di Indonesia. Siapa dia? Mari kita kulik. Ya. Halo Ko Edi. Halo, ya silakan duduk ya. Ko Edi, sebagai seorang ASN yang mempunyai latar belakang keturunan Tionghoa, yang mana kan kita tahu di Indonesia tuh jarang ya Ko Edi ya, Tionghoa yang menjadi ASN. Nah, Ko Edi punya motivasi tersendiri nggak sih sampai menjadi seorang ASN? Kalau untuk ASN ya sendirinya mungkin motivasi saya memang kontribusi kepada daerah, karena memang saya juga pada dasarnya mengabdi pada pemerintah daerah. Itu semulanya saya berkarir di kantor kelurahan dulu di kantor Lurah Pal 5 Kecamatan Pontianak Barat di Kota Pontianak, itu Pemkot. Dan itu saya tuh merasakan setidaknya saya sendiri secara pribadi ingin memberikan perbaikan pada pelayanan publik, seperti itu. Dan mungkin untuk kondisi etnis yang Tionghoa etnis Tionghoa, saya sendiri memang cukup minim ya. Sangat minim sih kok di Indonesia. Cukup minim, cuma mungkin kalau untuk kota Pontianak saya tidak merasa kondisi seperti itu. Karena secara populasi juga kota Pontianak etnis Tionghoanya di kisaran belasan persen ya. Jadi masyarakat juga terbiasa menggunakan layanan publik. Jadi saya juga tidak ada merasa kendala ya dalam bagaimana saya untuk menjadi sebagai ASN. Berarti awalnya tergerak karena ingin membantu pemerintah mengelola daerah, mengelola ingin ikut berkontribusi terhadap perbaikan pelayanan publik kita. Berarti ada track record latar belakang dong, misalnya dari segi pendidikan atau keluarga, mungkin Koko lulusan pemerintahan atau dorongan dari keluarga harus ikut berkontribusi atau bagaimana? Untuk cerita awalnya sih karena saya kuliah di informatika. Jadi saya lulusan sistem informasi juga, jadi backgroundnya komputer. Jadi bagaimana digitalisasi itu kita gunakan untuk mempermudah semua layanan. Dan latar belakang keluarga saya, cuman saya satu-satunya pegawai negeri di keluarga. Dan saya satu-satunya yang punya pendidikan sampai D3 strata 1 di keluarga kami. Jadi memang dasar pendidikan itu cukup penting bagi saya. Oke Ko, nah tadi kan Koko sempat cerita nih kalau di keluarga Koko itu Koko merupakan satu-satunya nih yang menjadi seorang ASN. Berarti kalau boleh tahu keluarga Koko itu kebanyakan apa? Kalau saya tebak sih entrepreneur pasti ya? Pengusaha. Kalau kondisi background keluarganya banyaknya kerja swasta ya. Karena kerja swasta, kata-kata juga kalau dari background orang tua, mungkin orang tua saya nggak lulus SD, pendidikannya nggak tinggi-tinggi, tapi anaknya bisa mampu mencapai pendidikan yang saat ini saya udah strata 2, jadi udah kita coba gapai lah semua tingkatan pendidikan. Tapi menurut saya dari sisi keluarga kami mencari penghidupan itu sesuai dengan kemampuan dan kapasitas di sisi yang dapat kita capai. Tapi kalau untuk background keluarga mungkin banyaknya kerja swasta. Dan dulu orang tua saya waktu masih ada sih usaha kecil-kecilan warung gitu. Oke kok. Nah Ko, tadi kan Koko sempat cerita nih kalau background keluarga Koko itu merupakan seorang wirausaha swasta juga, yang mana keluarga Koko tidak mengempuh pendidikan yang tinggi. Nah, Koko sendiri gimana sih punya motivasi untuk bisa kuliah tinggi, kemudian menjadi seorang pegawai? Apakah
udah mempunyai cita-cita itu sendiri dari sejak kecil mungkin? Kalau dari awalnya sih memang nggak kepikiran ya, mungkin rezeki jodohnya jadi pegawai negeri. Dan saat saya mendaftar jadi pegawai negeri juga, orang tua nggak tahu. Sampai saya lulus juga, setelah kelulusan itu yang baru tahu malahan. Dan selama saya dari zaman sekolah hingga kuliah dan bekerja itu memang kita lebih mandiri lah ya, karena saya juga anak yatim ya, ditinggal ayah dari sejak sekolah dasar dari SD. Jadi emang kita sudah terbiasa mandiri, dihidupin sama ibu kita sendiri. Jadi sudah terbiasa segala sesuatu kita berupaya tidak memberatkan orang tua, kondisinya seperti itu. Dan kita selalu berupaya maksimal lah ya, kita cari jalan, cari informasi. Jadi memang segala informasi itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita nih, kan? Kita bisa tahu informasi, kita bisa mencari peluang, itu yang menjadi titik balik kita. Oke, nah tadi kan Koko sempat ngomong nih kalau misalnya pas Koko daftar itu, Koko nggak ngasih tahu mama Koko kan? Iya. Nah, ada alasan khusus nggak kok? Apakah takut nggak didukung atau lain sebagainya? Enggak juga sih ya, karena apa ya, kalau di saat itu kan kita masih mencari jati diri, mencari peluang-peluang yang ada. Karena sebelumnya juga, sebelum saya daftar pegawai juga saya pernah coba daftar di salah satu BUMN juga, sampai ikut tes tapi nggak lulus. Tapi pas di pemerintah daerah ikut tes, semuanya nggak pakai jalur khusus, nggak pakai jalur, semuanya by sistem yang udah normal, kita ikuti semua karena kita mampu dan kita punya rezeki di situ, ya kita mendapatkan itu. Berarti memang Koko tuh udah mencoba BUMN dan emang kayaknya peminatannya emang menjadi seorang pegawai ya, ASN ya. Mungkin itu ya menjadi salah satu pilihan, karena gini, mohon maaf dalam tanda kutip, selama ini nih kita, kalau kita bekerja, mohon maaf lah, kalau swasta lah ya, pasti butuh rekomendasi. Nah, itu jadi masalah juga di saat kita tidak ada orang yang merekomend kita. Nah, tapi kalau untuk pemerintah, kami yakin dengan sistem yang udah fair, transparan, itu semua dapat terwujud jika kita mampu dan kita mempunyai kapasitas yang cukup di situ. baik, sangat menarik background dari Ko Edi yang berkarir menjadi seorang ASN. Nah, Ko Edi, sekarang kan Ko Edi sudah berhasil nih menjadi seorang ASN. Nah, ketika sudah berhasil, apakah Ko Edi memiliki dukungan penuh dari keluarga atau mungkin dari etnis Ko Edi sendiri sebagai Tionghoa? Kalau selama ini sih ya dari sisi keluarga, teman, ya semua mendukung. Karena kita menjalani suatu profesi itu nggak ada ke minusnya lah ya. Kalau menjadi suatu profesi kita jalankan dengan sesuai aturan. Dan kita juga mencoba memberikan pemahaman terhadap bagaimana pelayanan pemerintah itu kepada masyarakat. Kadang informasi-informasi tersebut yang nggak sampai kan. Nah, saya juga mencoba menyampaikan, mendeliver informasi-informasi tentang pembangunan di Kota Pontianak atau Provinsi Kalimantan Barat. Jadi seperti itu. Dan mungkin kalau tantangan hambatan saya sebagai pegawai negeri ini, ASN ini, saya rasa nggak ada ya. Karena saya juga sudah terbiasa di lingkungan yang plural. Kita juga berteman, terutama saya dari sekolah ya. Saya sekolah itu dari sekolah dasar hingga sekolah menengah itu di negeri. Jadi mungkin pergaulan sudah terbiasa di kondisi yang bukan etnis yang homogen, tapi etnis yang heterogen. Nah, itu sudah terjadi dari kita kecil hingga kita dewasa. Kondisi seperti itu. Berarti Koko tuh udah membaur, udah mengenal lingkungan yang lebih luas lah. Ya. Di Kota Pontianak yang sampai akhirnya menjadi seorang ASN, dan pastinya itu kan sangat membanggakan ya Ko. Jadi nggak ada istilah nggak mendukung sih seharusnya ya dari Cuma keluarga. kadang kalau saya berpakaian seragam pegawai, nggak akan ada yang mengenalinya. karena logat sudah, kalau logat di Kota Pontianak ya khususnya itu logatnya sudah Melayu. Nah, di kondisi itu sudah tersamakan kondisinya. Tapi bahasa ibu masih kita gunakan di rumah seharian kita bersama keluarga dan saudara, kondisi itu. Nah Ko, dari tadi kan kita udah ngobrol nih latar belakang Koko, dukungan dari awal merintis
menjadi seorang ASN sampai sekarangnya menjadi seorang ASN atau udah menjadi pegawai. Nah, kalau boleh tahu track record karirnya nih kok dari awal lulus kuliah mungkin sampai sekarang. Kalau perjalanan karir ya, saya pegawai negeri itu sejak tahun 2011 hingga sekarang nih 2025. Berarti udah praktis ada 14 tahun udah sebagai ASN ya. Jadi karir pertama saya itu di kantor Lurah Palima selama 8-10 bulan. Sempat jadi operator EKTP, zaman perekaman EKTP se-Indonesia itu yang chaosnya lumayan menggemparkan ya, karena kami pernah layanan itu sampai jam 2 malam. Waduh. Jadi memang itu perekaman se-Indonesia, kita mewujudkan bagaimana perekaman EKTP itu sukses. Saya terlibat juga sebagai operator di saat itu. Sama 2 bulanan ya, saya di Kecamatan Pontianak Barat, 2 bulanan lanjut saya mutasi ke sekretariat daerah. Nah, di sekretariat daerah itu saya sempat 3 tahunan sebagai ajudan wali kota Pontianak. Setelah ajudan baru saya mutasi kembali di Dispenda Kota Pontianak selama 4 tahun. Jadi selama di Dispenda Kota Pontianak selama 4 tahun itu saya juga mengalami posisi yang berbeda-beda. Pernah sebagai petugas pengawasan pajak daerah, sebagai operator penginputan pajak bumi dan bangunan, dan pernah sebagai operator penetapan pajak daerah juga di verifikator pajak daerah di Dispenda Kota Pontianak. Setelah itu baru saya mengajukan perpindahan lagi ke Pemprov Kalbar. Saya sempat staf di BPKPD Provinsi Kalimantan Barat. Dan lalu saya promosi di DPM PTSP Provinsi Kalimantan Barat sebagai kasih pelayanan perizinan. Oke, berarti track record karirnya sampai sekarang itu memang terbukti ya kok ya perjuangannya. Dan setelah dari kasih pelayanan perizinan, saya lompat lagi ke Kasubit PKB BNKB di Bapenda Provinsi Kalimantan Barat. Nah, selama di Bapenda ini saya mengalami perpindahan 3 posisi. Menjadi perpindahan 3 posisi dari Kasubit PKB menjadi Kasubit Sistem, hingga menjadi Kepala UPT PPD Pontianak 1 di posisi yang terakhir ini. Nah, kok dari awal Koko merintis karir sebagai ASN itu kan dari kantor lurah. Kemudian langsung naik nih kok menjadi ajudan dari Pak Wali Kota kita dahulu. Nah, gimana tuh Koko bisa ya langsung lompat gitu? Berarti kan Koko sangat berprestasi. Dan satu lagi kok, tantangannya itu kan lumayan berat ya kok. Iya. Kalau jadi ajudan kan kita akan lebih dekat nih sama Pak Wali kemana-mana. Yang mana Koko memiliki culture yang berbeda. Agama Koko sendiri mungkin juga berbeda dari Pak Wali. Sekarang Koko masih Buddha. Nah, Pak Wali Muslim gimana tuh kok dulu? Kalau kondisi itu ya kita mau nggak mau harus menyesuaikan ya. Adaptasi kita harus cepat terhadap perubahan, tapi sepanjang kita disiplin. Karena yang paling penting kita dalam melakukan sesuatu pekerjaan itu disiplin. Karena tanpa disiplin itu ya semua hal yang kita kerjakan itu akan sulit tercapai. Selama pengalaman saya bekerja sebagai pengalaman yang paling agak mungkin posisi nggak terlalu berat dengan saya. Karena suatu pekerjaan kalau kita jalani, kita happy di situ karena nggak usah terlalu diambil titik bebannya, tentu kita akan ringan menjadi suatu pekerjaan. Dan saya itu menerapkan kondisi seperti itu di setiap posisi pekerjaan yang kita hadapi, dan sehingga saya nggak ada yang berat kalau kita cari caranya itu dengan ringan. Setuju. Berarti kuncinya itu pertama tanggung jawab atas pekerjaan, disiplin juga, yakin, dan adaptasinya harus perubahan cepat. Adaptasi dan perubahan cepat, keren. Saya percaya sih sampai Koko mencapai titik sekarang karena dari track record perjuangannya juga terbukti. Ya lompatannya cukup banyak, makanya kita butuh penyesuaian dan pola-pola yang efektif dan efisien dalam suatu pekerjaan. Itu sih kondisinya. Nah kok, sekarang kita berbicara mengenai suka duka sih kok. Kalau sukanya pasti kita semua udah tahu dong, menjadi seorang pegawai hidupnya pasti terjamin dan lain sebagainya. Nah, kalau dukanya sendiri nih yang kebanyakan orang awam itu nggak tahu, apalagi Koko itu kan merupakan keturunan Tionghoa ya. Apakah ada tantangan tersendiri, penyesuaian, ataukah mungkin di kantor menjadi seorang minoritas, apakah ada persaingan tersendiri antara rekan kerja atau gimana nih? Kok ada kubu-kubu nggak? Misalnya gitu loh. Kalau suka duka ya sebagai ASN yang minoritas, mungkin saya
nggak terlalu memikirkannya ya. Karena kita sebagai ASN bekerja sesuai aturan, tupoksinya udah jelas, tanggung jawabnya udah jelas, ya kita laksanakan seperti itu. Tapi memang kalau sukanya nggak terjamin, masalah terjamin itu, nah tergantung dengan gaya hidup. Oke, gaya hidup lifestyle ya, ya tetap ya. Karena kondisi sekarang juga kalau kita gaya hidupnya terlalu tinggi, pendapatan sebagai ASN juga standar ya, karena sudah diatur dari aturan gaji dan tunjangan kita. Masalahnya memang gaya hidup itu perlu disesuaikan dengan pendapatan kita. Kalau menurut saya sih itu kondisinya. Tapi katanya terjamin nih kok kalau seorang ASN tuh sampai kalau masa tua. Jadi anak-anak sekarang pada masih banyak kok pengen jadi ASN. Karena menurut saya sih terjamin. kalau sama saya berkecimpung di ASN banyak juga sih ya. Banyak juga yang masih kurang karena gaya hidup dan bagaimana manajemen keuangannya yang kurang. Kalau menurut saya ya, mohon maaf kalau menyimpang dari itu. Karena semua tuh udah kita alami selama belasan tahun ini banyak bang, suka dukanya gantung kita sendiri. Nah, kalau dukanya memang kalau dari ASN ya, ego sektoral itu sangat tinggi. Jadi melakukan suatu pekerjaan, suatu tanggung jawab, kita nggak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita butuh bantuan stakeholder lainnya. Nah, makanya kita butuh hubungan kerjasama yang baik. Misal kita kerja nih, kalau kami di Samsat ini, kami di UPT PDD Pelayanan Usaha itu kerjasama. Ada Bapendanya, ada kepolisiannya, ada jasa rajanya, ada perbankannya. Kondisi itu kami harus jaga kerjasama antar stakeholder. Nah itu dukanya bagaimana kita mampu membangun kolaborasi bersama sehingga kinerja kita optimal. Itu yang mungkin harus kita jaga. Nah kok, kita kan udah membahas nih suka duka Koko menjadi seorang ASN, sukanya apa, duka, dan hambatan atau bagaimana cara berkolaborasi dengan stakeholder, itu kan internal di kantor nih kok. Kalau internal dari etnis sendiri apakah ada hambatan nggak kok? Kalau menurut saya tidak ada hambatan. Karena Provinsi Kalimantan Barat atau Kota Pontianak ini sudah terbiasa ya, heterogennya udah sangat besar. Kita nggak seperti yang, mohon maaf lah kalau di Pulau Jawa itu homogen ya. Pulau Jawa itu homogen, mungkin penerimaannya akan berbeda. Kalau di Kota Pontianak ini menurut saya sangat baik menerima orang di setiap posisi, karena kita mengandalkan kemampuan dan profesionalismenya kita di suatu posisi jabatan. Mohon maaf ya kalau saya sebagai kepala UPT itu menjadi salah satu dari 7 UPT yang ada di Kalimantan Barat. Mungkin saya minoritas, tapi saya mencoba untuk tidak menempatkan diri sebagai etnisitas kita yang kita tonjolkan. Kita nggak mencoba seperti itu, tapi kita mencoba sebagai warga Indonesia yang mencoba untuk mengabdi pada negara, daerah, dan memberikan kontribusi yang maksimal pada suatu posisi. Nah kok, sebagai seorang ASN yang menghimpun pajak daerah nih kok, apakah Koko mempunyai pelayanan khusus mungkin untuk etnis Koko, ataukah malah kebalikannya nih, etnis Koko yang agak ribet gitu untuk membayar pajak? Kalau selama pengalaman kita melayani memungut pajak daerah, sepanjang standar pelayanan kita yaitu standarnya udah terpenuhi, informasi dan kelengkapan yang harus dipenuhi kita berikan, menurut saya tidak ada kesulitan antar suatu etnis tertentu tentu terhadap suatu layanan. Karena saya pengalaman nih, waktu saya di pemerintah Kota Pontianak sebagai pelaksana di Dispenda Kota Pontianak itu saya berinteraksi dengan pelaku usaha restoran, hiburan, itu rata-rata mungkin mohon maaf ya kalau pelaku usaha banyak etnisnya Tionghoa kan. Tapi tetap kita menerapkan prosedur yang ada, informasi yang sudah tercantum di aturan, dan pemahaman akan suatu efek akibat jika menghindar pajak, ya kita tetap sampaikan normatif. Sepanjang kita sampaikan secara jelas, tentu masyarakat nggak hanya etnis Tionghoa itu ya, dalam tanda kutip, mereka semua mematuhi. Dan saya coba terapkan juga di UPT Pelayanan Pendapatan Daerah ini, Pontianak 1, karena wilayah saya ini di Kota Pontianak dan Kuburaya, itu di ibu kota provinsi, mungkin pemilik kendaraan itu cukup besar.
secara persentase itu 40% dari Kalbar. Jadi kurang lebih 40% dari potensi Kalimantan Barat itu ada di Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Memang kalau pemilik kendaraan yang skalanya menengah atas, mohon maaf, kalau emang Tionghoa yang punya banyak, rata-rata sih mereka rutin. Tapi kita punya trik-trik untuk bagaimana supaya pendapatan atau pajak daerah itu tetap tercapai. Oke. Seperti itu kondisinya. Nah, pemirsa dan pendengar setia RRI, episode Kupas kali ini sangat menarik dan seru. Mari kita kulik lagi Ko Edi. Nah, Ko Edi punya inovasi khusus nggak atau terobosan-terobosan apa aja sih yang sudah Ko Edi kontribusikan untuk Kalimantan Barat dalam pendapatan pajak kita? Khususnya Kota Pontianak ya, Ko ya? Untuk wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya, memang inovasi pelayanan yang kita berikan tuh ngikut ya karakteristik daerahnya. Jadi antar satu daerah itu tentu punya ciri yang berbeda bagaimana kita mendekatkan pelayanan. Kalau selama ini ya, selama pengalaman saya sebagai Kepala UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak 1, tentu kalau kami pada intinya bagaimana mendekatkan pelayanan, perluasan akses orang bisa membayar, itu menjadi titik utama dulu. Menjadi titik utama dulu supaya akses masyarakat itu sangat banyak. Baik itu secara konvensional mereka datangi loket maupun secara digital mereka bayar melalui media-media kanal-kanal digital yang tersedia melalui kolaborasi perbankan. Kalau selama di UPT Pontianak 1 ini, kalau untuk di Kabupaten Kuburaya, inovasi kami ada samsat keliling pedesaan. Jadi selama 2 tahun terakhir ini, selama saya jadi Kepala UPT, itu rutin dan konsisten setiap bulannya keliling di 4 kecamatan yang jaraknya itu mungkin untuk ke Kota Pontianak lumayan meluangkan biaya. Jadi untuk kecamatan yang kalau di Kuburaya itu kami ada 4. Kecamatan Terentang, Kubu, Telopak Kedai, dan Batu Ampar. Jadi 4 kecamatan jalur sungai itu kami datangi setiap bulannya. Kami pelayanan di kantor camatnya, jadi masyarakat rutin membayar di kantor camat kami melayani secara itu di bank kami secara terjadwal tiap bulannya. Dan kami di tahun 2025 ini perluasan, nambah 1 kecamatan lagi kami. Jadi di Kecamatan Kuala Mandor B, itu kami mau mulai di tahun ini. Oke, berarti untuk mengoptimalkan masyarakat membayar pajak itu yang utama adalah untuk dari segi akses ya, Ko ya? Akses, kalau untuk Kabupaten Kuburaya, karena karakteristik Kabupaten Kuburaya itu jalur sungai, ya. Akses jalannya ke kota itu cukup jauh dan makan biaya. Jadi itu inovasi yang kita terbitkan. Keluarkan dari UPT, tapi berbeda kalau untuk Kota Pontianak. Okay. Inovasinya akan berbeda kalau Kota Pontianak. Kami pada dasarnya kalau Kota Pontianak kita pelayanan di sore hingga malam. Sore hingga malam di kantor kok? Ada kami tempat layanan itu di drive-thru museum, itu sampai jam 9 malam kami layanan. Dan di samsat keliling itu di Jalan Sungai Raya Dalam, di depan Swalayan, itu kami layanan sampai jam 9 malam juga. Okay. Jadi itu karakteristik perkotaan, memang kesibukan jam kerja, nggak mampu akses, ya kita berikan. Ya uniknya kami juga, kalau dalam bekerja itu, kami nggak melihat tupoksi suatu seksi. Jadi kami kerjasama satu kantor, sistem piket, layanan di overtime. Nah kok, berarti Koko itu kan menangani 2 wilayah sekaligus ya Kok ya, Kota Pontianak dan juga Kabupaten Kuburaya. Yang notabene-nya kan wilayahnya besar nih Kok. Nah ada nggak sih Kok tantangan tersendiri atau mungkin ide awal nih Koko punya terobosan memberikan inovasi seperti akses, kita aja deh yang datang ke kecamatan-kecamatan terpencil dan untuk masyarakat Pontianak kita buka nih sampai malam biar nggak ada alasan untuk tidak membayar pajak. Yeah. Nah Kok, gimana tuh? Kalau untuk tantangan setelah kita menjalankan suatu inovasi pelayanan, mungkin bagaimana kita menjaga konsistensi dan menjaga kualitas dari inovasi yang kita berikan. Karena kondisi tanpa dukungan stakeholder teknis terkait, misalnya kita pelayanan kecamatan. Kalau pihak kecamatan kurang aktif mensosialisasikan pada masyarakatnya, ya tentu nggak berjalan. Makanya kita harus meminta dukungan juga dari pihak kecamatan hingga desa, dusun, untuk menyampaikan informasi tersebut. Biar informasinya terdeliver tersampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Baik juga di layanan kita di kantor Samsat Pontianak ini bersama kepolisian,
kepolisian juga sebagai stakeholder teknis, bagaimana mereka menciptakan inovasi juga. Jadi beriringan inovasinya. Jadi kalau di kepolisian itu di Lantas Polda itu memberikan delivery order untuk BPKB. Jadi mereka juga mendukung kita jaga inovasi, kawan-kawan di kepolisian juga memberikan dukungan inovasi yang cukup prima juga kepada masyarakat kita. Itu kondisinya. Saling beriringan lah. Beriringan, berkolaborasi antar stakeholder yang ada ya kok ya. Dasarnya seperti itu. Nah kok, sekarang kan kita sudah memasuki awal tahun 2025. Apakah Koko mempunyai program kerja baru, inovasi baru untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah Kota Pontianak kok? Kebetulan nih, di tahun 2025 ini kita mulai penerapan Undang-Undang 1 tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023, Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah itu diterapkan. Ada perubahan pada mekanisme pemungutan pajak kendaraan motor dan bea balik nama kendaraan motor. Ada penambahan option namanya, option pajak daerah. Gimana tuh kok? Bisa dijelaskan sedikit nggak? Kalau kondisi option pajak daerah ini, kalau di informasi-informasi yang beredar biasa di medsos ataupun berita, terjadi kenaikan 66%. Katanya seperti itu, tapi sebenarnya enggak. Karena itu hanya merubah pola yang sebelumnya melalui proses dana bagi hasil menjadi penerimaan harian yang kita pisahkan penerimaannya H+1 ke masing-masing kabupaten kota. Jadi kalau Bapak Ibu semua abang adik bayar pajak kendaraan nih, uangnya itu dibagikan. Pemprovnya memungut, kabupaten kotanya juga menerima. Jadi hasilnya uang itu, uang pajak daerah kontribusi dari masyarakat itu dibangun kembali ke semua infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Berarti cuma rumor ya kok kemarin ada peningkatan biaya pajak nih yang harus dibiayakan oleh masyarakat. Ya, kondisi saat ini Pak Gubernur Kalimantan Barat juga mengeluarkan insentif fiskal. Dari melalui Pergub 47 tahun 2024 itu memberikan insentif pengurangan pokok PKB dan pokok BBNKB. PKB-nya itu 17,85%, BBNKB-nya sebesar 24,5%. Nah, itu kondisi pengurangan sehingga nilai pajak yang kita bayarkan di tahun lalu di 2024 dan kita bayarkan di 2025 tidak akan mengalami kenaikan. Nah, itu kebijakan yang diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Barat di Provinsi Kalimantan Barat. Nah kok sebelum kita menutup obrolan kita kali ini nih, apa pesan khusus atau motivasi khusus Koko untuk masyarakat Kota Pontianak khususnya kaum muda atau kaum muda nih yang memiliki etnis Tionghoa untuk menjadi seorang ASN? Untuk menjelang libur panjang Hari Raya Imlek juga ini ya kondisinya cukup panjang hari liburnya ya kan. Kalau masyarakat mungkin kalau untuk pesannya ada satu sih. Kalau berkendara dengan nyaman dan aman itu tentulah pajak kendaraannya jangan tertunggak. Siap. Jadi memang kalau kita berkendara dengan semua kewajiban kita terpenuhi dan kita dapat melakukan perjalanan dengan yang panjang di masa libur panjang ini, ya tentu kita akan lebih terasa nyaman dalam aman sama berkendara di masa libur panjang ini. Baik. Nah, pendengar dan pemirsa setia RRI itu tadi kulik bersama Ko Edi. Nantikan episode kupas selanjutnya. Ko Edi, gongsi facai, selamat tahun baru Imlek.